Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di besaran turunan. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah selesai mempelajari tentang besaran pokok dan ini adalah materi terakhir di unit 3, sehingga setelah selesai ini kita akan mengerjakan formatif 2. Setelah itu kita akan lanjutkan ke sumatif. Untuk besaran turunan ada beberapa contoh jenisnya di sini ya. Silakan anak-anak perhatikan, ada luas, ada volume, massa berat benda, gaya, massa jenis, kecepatan, energi, daya, dan tekanan. Kemudian ini adalah rumusnya dan ini adalah satuannya ya. Jadi kalau luas itu rumusnya panjang kali lebar, satuannya adalah meter kuadrat. Kalau misalnya volume, sisi kali sisi kali sisi, atau bisa panjang kali lebar kali tinggi, dan satuannya adalah meter pangkat 3. Kemudian ada massa berat benda. Anak-anak harus bisa bedakan ya, untuk massa berat benda disimbolkan dengan W, tapi kalau massa benda disimbolkan dengan M. Jadi untuk berat benda rumusnya adalah M dikali G. G ini adalah percepatan gravitasi bumi, nilainya 9,8 meter per sekon pangkat 2, atau biasa dibulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Satuannya adalah Newton ya. Kemudian ada gaya. Gaya itu disimbolkan dengan F, rumusnya adalah M dikali A. M itu adalah massa dan A adalah percepatan. Kemudian satuannya adalah Newton. Lalu ada massa jenis disimbolkan dengan rho. Rho ini rumusnya M per V atau massa dibagi kecepatan dan satuannya adalah joule. Lalu ada kecepatan V sama dengan S per T atau jarak per waktu dan satuannya adalah meter per sekon. Lalu ada energi. Energi ini dibagi 3 ya. Ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik ya. Nah, untuk energi potensial rumusnya adalah M kali E kali H. Energi kinetik 1/2 M V pangkat 2. Lalu ada EM yaitu EP ditambah EK dan satuannya adalah joule. Untuk energi ini kita akan pelajari nanti di unit 4 ya, di unit terakhir pada tahun ajaran ini. Lalu untuk daya rumusnya adalah P sama dengan W per T dan satuannya adalah watt. Kemudian untuk tekanan rumusnya adalah P sama dengan F per A. Jadi daya dan tekanan itu simbolnya sama ya, tapi rumusnya berbeda. Dan satuannya tekanan adalah Newton per meter kuadrat. Nah, anak-anak sekalian, khususnya di pelajaran kelas 7 ini kita hanya fokus belajar di pengukuran besaran turunan, sehingga tidak semua jenis-jenis besaran turunan ini akan kita bahas. Jadi selebihnya nanti kalian akan belajar di kelas selanjutan, yaitu kelas 8 ataupun di kelas 9 ya. Nah, sekarang kita akan langsung melihat untuk pengukuran besaran turunan. Yang pertama itu adalah pengukuran luas benda. Pengukuran luas benda itu simbolnya, satuannya, bukan simbolnya ya, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, anak-anak harus tahu bahwa luas benda itu beda-beda ya. Ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang persegi, ada juga yang segitiga. Nah, untuk persegi panjang ataupun persegi, rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Atau kalau persegi itu sisi kali sisi untuk luasnya. Tapi kalau segitiga, luasnya adalah 1/2 alas kali tinggi. Kemudian yang kedua adalah pengukuran zat padat. Ya, satuannya adalah meter kubik. Jadi kita akan mengukur volume zat padat. Jadi anak-anak sekalian harus tahu bahwa saat kita mengukur volume, volume tidak hanya berlaku pada benda cair, tetapi pada benda padat pun bisa diukur ya. Untuk volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk pengukuran zat cair. Nah, untuk pengukuran zat cair ketika kita mengukur volumenya, kita sesuaikan dengan model tempat penampungannya. Misalnya kita mau mengukur volume air di dalam sebuah penampungan, kita cari tahu dulu penampungannya modelnya seperti apa. Kalau dia berbentuk balok atau kubus, berarti volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau berbentuk tabung, maka kita pakai volume tabung, yaitu pi R kuadrat T. Nilai pi adalah 3,14 dan R adalah jari-jari, yaitu 1/2 dari diameter, kemudian T adalah tinggi tabung. Dan satuannya adalah meter pangkat 3 ya. Nah, kemudian berikutnya, sudah selesai berarti materinya, berarti itu saja materinya anak-anak ya. Jadi penting sekali untuk anak-anak ketahui bahwa di dalam besaran turunan ini anak-anak harus tahu satuannya apa. Kalau misalnya tadi kan kita sudah belajar ya, untuk luas kan satuannya adalah meter kuadrat dan untuk volume satuannya adalah meter pangkat 3. Sehingga nanti ketika anak-anak mengerjakan soal dan satuannya belum di dalam meter, maka anak-anak harus konversikan atau ubah satuannya seperti yang sudah kita pelajari di konversi satuan ya. Nah, langsung saja kita lihat contoh nomor 1. Sebuah benda berbentuk segitiga dengan panjang alas 2 cm dan tinggi 5 cm ya. Hitunglah luas segitiga tersebut dalam satuan SI, satuan standar internasional ya. Kalau satuan standar internasional untuk luas kan meter kuadrat ya. Nah, kita lihat di sini
masih dalam sentimeter. Jadi untuk pertama-tama kita tulis dulu diketahui bendanya berbentuk segitiga supaya nanti kita bisa tahu rumus mana yang akan kita pakai. Kemudian ada alasnya 2 cm dan tingginya 5 cm. Lalu ditanyakan ada luas dalam satuan SI, berarti harus dalam satuan meter pangkat 2. Tinggal kita masukkan rumusnya, luas segitiga sama dengan 1/2 alas dikali tinggi. Berarti 1/2 dikali alasnya 2 cm dikali tingginya 5 cm. Berarti ini habis ya, jadi tinggal 5 cm, berarti 5 cm kuadrat. Karena cm dikali dengan cm. Anak-anak harus tahu bahwa di dalam perkalian jumlahnya itu jumlah pangkatnya itu ditambahkan. Kan Ibu sudah pernah ajari ya, bahwa ketika sesuatu tidak ditulis pangkatnya, berarti itu pangkatnya sama aja pangkatnya 1. Berarti ini cm pangkat 1, cm pangkat 1. Sehingga ketika dikalikan, maka pangkatnya adalah cm pangkat 2 ya. Atau kalau kita ubah ke satuan SI-nya, kita tinggal tulis untuk mengubah cm ke meter ya, cm ke meter. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan bahwa anak-anak harus buat tangganya. Jadi misalnya kita hitung dari atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Jadi meter, desimeter, sentimeter. Nah, kita kan mau lihat nih, ini kan pangkat 2 ya, semuanya pangkat 2. Kita mau lihat nih, kita mau ubah sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter berarti dia naik. Nah, kalau dia naik berarti harus dibagi ya. Makanya di sini dibagi berapa? Kita lihat dulu naiknya berapa. Naik 1 kali 100 ya, karena kan ini pangkat 2. Naik 2 kali berarti 100, ditambah lagi nolnya 2 di belakang berarti jadi 10.000. Sehingga nanti ketika diubah berarti 5 dibagi 10.000. Nah, 5 dibagi 10.000 sama dengan 0,0005 meter kuadrat, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2 ya. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, setelah selesai dari sini berarti sudah kita temukan hasilnya adalah 0,00005 meter kuadrat, atau bisa diubah ke bentuk bakunya ya. Kan Ibu sudah pernah ajari ya. Jadi kita komanya ke sana nih, tinggal dipindahkan. Yang ini koma pertama nggak dihitung, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2 ya. Jadi itulah adalah hasilnya. Jadi penting sekali anak-anak perhatikan di sini adalah satuannya apa dulu. Nanti kita tinggal sesuaikan satuan yang seharusnya adalah apa ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya untuk nomor 2. Nah, nomor 2, sebuah balok memiliki panjang 2,5 kali 10 pangkat min 1 meter. Lebar 6 kali 10 pangkat min 2 meter dan tinggi 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Hitunglah volume balok tersebut. Nah, kalau kita hitung volumenya, kita lihat dulu nih di sini. Berarti diketahui sebuah balok ya. Berarti sudah tahu nih untuk cari volumenya kita pakai rumus balok. Berikutnya perhatikan apakah satuannya sudah meter atau masih sentimeter. Kebetulan di sini semuanya sudah meter. Berarti sudah aman. Jadi nanti di akhir tidak perlu dilakukan konversi satuan. Tinggal kita tulis rumusnya, V sama dengan P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Lalu silakan masukkan 2,5 kali 10 pangkat min 1 dikali 6 kali 10 pangkat min 2 dikali 8 kali 10 pangkat min 2. Jadi dimasukkan satu-satu. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa anak-anak sekalian harus perhatikan, ketika kita mengalihkan bilangan berpangkat, maka pangkatnya itu dijumlahkan ya. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu di sini. Kita kalikan dulu satu-satu. 2,5 dikali 6 dikali 8 hasilnya adalah 120. Nah, lalu ditulis kemudian dilanjutkan ya. Jadi lanjutkan ditulis dikali 10 seperti modelnya di atas. 10 lalu pangkatnya dijumlahkan. Pangkat min 1, pangkat min 2, pangkat min 2 juga di sana dijumlahkan. Jadi 120 dikali min 1 tambah min 1 ditambah min 1 ditambah min 2 sama dengan min 5. Berarti hasilnya adalah 120 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, atau ini dalam sudah satuannya meter kubik ya, karena meter kali meter ya. Sebentar.
meter dikali meter ya. Ini kan pangkatnya dijumlah ya, pangkatnya pangkat 1 ya. Jadi nanti hasilnya meter pangkat 3 gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan satuannya. Nah, sekarang kita lihat di sini hasil akhirnya 120 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik ya. Nah, atau masih bisa diubah, kita ubah lagi ke bentuk kita ubah lagi disederhanakan lagi ya. Nah, panahnya ke sana ya. Berarti mulai dari sini 1, sini ya 1, 2. Karena dia berhenti di 1,2, berarti nanti ditulis di bawah 1,2 dikali 10 pangkat 2 karena 2 kali berpindah ya. Dikali lagi 10 pangkat ini min 5. Berarti nanti di akhir pangkatnya tinggal dijumlahkan 1,2 kali 10 pangkat 2 ditambah min 5. Berarti hasil akhirnya yang lebih sederhana 1,2 kali 10 pangkat min 3 karena 2 ditambah min 5 sama dengan min 3 ya. Jadi itulah hasilnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Ya, ini adalah contoh terakhir. Nah, kita lihat dulu di sini. Sebuah tabung, ya, berarti dia tabung ya. Sebuah tabung diisi air penuh dengan jari-jari 40 cm, tinggi 75 cm. Berapakah volume air dalam tabung tersebut? Masih ingat rumusnya anak-anak? Kalau kita mencari volume zat cair, kita sesuaikan dengan model atau bentuk penampungannya. Karena bentuk penampungannya adalah sebuah tabung, jadi kita tulis diketahui sebuah tabung. Jari-jarinya atau disingkat dengan R, bukan simbolnya ya, bukan disingkat. Simbolnya R sama dengan 40 cm dan tingginya 75 cm. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya, satuannya kan masih dalam bentuk cm, sehingga nanti untuk hasil akhirnya harus diubah ke meter kubik ya. Kita masukkan untuk cari volume tabung berarti pi kali R kuadrat T. Pi 3,14, R pangkat 2 berarti 40 pangkat 2, T-nya 75 ya. Atau kita tuliskan ya, 3,14 dikali 40 cm kali 40 cm karena kan 40 kuadrat ya. Jari-jari kuadrat ya, dikali 75 cm. Jadi nanti pasti hasil akhirnya untuk satunya cm dikali cm dikali cm sama dengan cm pangkat 3. Karena anak-anak harus ingat ya bahwa untuk perkalian pangkatnya dijumlah ya. Nah, dapatlah 376.800 cm kubik. Sehingga ini harus diubah ke meter kubik ya. Nah, kita tulis lagi di sini ya. Jadi kita tulis lagi mulai dari meter ke centimeter, berarti meter, desimeter, sentimeter ya. Ini kan pangkat 3, berarti nanti nolnya akan bertambah-tambah jadi 3 ya. Nah, kita lihat sentimeter ke meter itu naik, berarti nanti pasti dibagi ya. Kita lihat di sini 1000 ya, satu kali naik 1000, naik lagi berarti dia 1000 ditambah lagi 03 berarti 1 juta ya. Nah, sehingga di sini ditulis 376.800 dibagi 1 juta sama dengan 0,3768 meter pangkat 3. Begitu ya. Oke anak-anak, jadi Ibu cukup sampai di sini dulu ya untuk materinya. Nanti kalian tinggal ulang-ulang lagi untuk pelajari dan persiapkan dirimu untuk latihan soal di pertemuan berikutnya. Terima kasih.